Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Di video sebelumnya kita udah bahas ya tentang borderline personality disorder atau BPD, oke ya. Dan sekarang kita masuk pembahasan di mana kenapa seorang NPD atau narcissistic personality disorder itu biasanya menjalin hubungan dengan seorang BPD, gitu ya. Kenapa mereka punya ketertarikan alami, gitu ya, dalam menjalin hubungan. Dan bagaimana hubungan mereka terjadi, dan apa yang terjadi ketika misalnya mereka sudah menjalin hubungan. Apakah benar-benar cocok, ataukah sebenarnya itu hubungan yang destruktif. Oke guys, kita ulang pertanyaannya. Kenapa NPD dan BPD tertarik secara alami? Kita tahu, kita mulai dari NPD. NPD, ingat bahwa ya, seorang narsistik itu adalah seseorang yang sangat membutuhkan power. Dia sangat butuh, gitu ya, orang-orang itu dalam tanda kutip bergantung sama dia. Karena itu memberikan rasa kepada dia bahwa dia tuh punya power. Dia bisa ngendaliin orang lain. Dia butuh orang yang mengagumi dia, gitu ya. Itu adalah konsep dasar alami dari seorang narsistik kan, gitu. Nah, sekarang seorang BPD, seperti yang kita bahas di video sebelumnya, itu kan kita udah bicara bahwa BPD itu seseorang yang pada akhirnya, karena dia tidak punya kestabilan emosi, dia akhirnya sangat bergantung sama orang lain. Dia sangat mencari figur-figur di mana ketika dia sangat rapuh, gitu ya, dia bisa bergantung. Ibaratnya seperti dia terombang-ambing di tengah lautan, dia butuh seseorang yang bisa dijadikan pegangan, gitu ya. Nah, ketika BPD melihat seorang NPD, dia melihat figur itu. Karena NPD itu kan dia punya kepercayaan diri kuat, gitu ya, self-center, gitu ya. Seorang BPD melihat sesuatu yang dia nggak punya. Sesuatu di mana dia merasa bahwa ini orang adalah ksatria, penyelamat saya, di mana saya itu bisa bergantung kepada ini orang, gitu ya. Tempat di mana saya itu bisa mencurahkan semua ketidakstabilan saya, dan orang ini akan menyambut saya sebagai pahlawan. Gitu ya. NPD melihat BPD dari sisi yang lain. Dia melihat ini calon supply yang luar biasa. Artinya ini orang sangat-sangat tidak mandiri. Sehingga orang ini sangat rapuh dan akan datang kepada dia, gitu ya, tanpa dia harus bersusah payah. Orang ini adalah calon yang cocok untuk memberikan admiration. Admiration itu kekaguman kepada dia. Orang yang akan menjadi sangat bergantung kepada dia dan memuja-muja dia. Itulah kenapa NPD dan BPD itu secara alami tertarik, gitu ya. Karena mereka sama-sama mengira, dalam tanda kutip, mendapatkan apa yang mereka inginkan dari pasangan mereka tersebut, gitu ya. Nah, awalnya biasanya ini cepat gitu loh, saling tertarik secara alami kan, gitu ya. Kenapa? Karena si BPD itu ketika melihat NPD, dia langsung melemparkan diri dia, karena dia mencari sandaran. NPD menyukai itu, karena dia tahu bahwa ini orang akhirnya akan memberikan respon yang dia mau, gitu ya. Tetapi yang jadi problem adalah, mereka tuh punya ekspektasi yang berbeda. Artinya apa? NPD mengharapkan seseorang yang akan selalu memuja dia, gitu ya, dari hubungan ini, gitu. Sedangkan BPD, dia mengharapkan seseorang yang bisa dijadikan sandaran, yang bisa memberikan cinta yang tidak terbatas kepada dia, seseorang yang akan selalu menjadi tempat pelabuhan bagi kerapuhannya dia. Jadi, ketika mereka bersatu, mereka tuh punya ekspektasi yang berbeda. Dan disinilah letak permasalahannya. Oke? Apa yang terjadi? Ketika pertama kali, awal-awal, itu kan fase honeymoon ya, gitu ya. Mereka sama-sama enjoy dengan ini, gitu ya. Si NPD senang dapat perhatian, BPD senang dapat pegangan, gitu ya. Tetapi kita tahu, dua-duanya ini akan menyimpan kondisinya masing-masing, yang kemudian akan terkuak. Pertama, dari sisi NPD. NPD itu kan nanti, dengan berjalannya waktu, ketika dia merasa bahwa pasangannya ini tidak bisa memberikan lagi supply seperti yang dia harapkan, NPD itu kan akan berubah jadi seseorang yang dingin kan, gitu ya. Ketika dia merasa pasangannya udah nggak berharga lagi, dia merasa sudah bosan, itu membuat dia
menjadi seseorang yang berubah 180 derajat. Kita udah tahu kan, gitu. Mereka menjadi dingin. Mereka akan cenderung mengabaikan pasangannya dia. Dan ingat, ya, bagi seorang BPD ketika dia diabaikan atau di-abandon, itu merupakan sebuah mimpi buruk, gitu ya. Itu satu. Dua, ketika seorang narsistik itu tahu bahwa pasangannya dia sangat bergantung sama dia tuh bebas sekali untuk melakukan hal-hal yang abusive kepada pasangannya dia. Kenapa? Karena dia tahu pasangannya itu nggak bisa hidup tanpa dia. Apapun yang dia lakukan, abusive apapun dia melakukan itu, pasangannya itu nggak bisa lari dari dia. Itu yang membuat hubungan ini akan menjadi sangat abusive, sangat toksik. Karena si narsistik tidak punya filter sama sekali. Nah, dari BPD misalnya, BPD kan seseorang yang sangat bergantung ya sama orang lain gitu ya. Ini tuh kira-kira efeknya tuh gini guys ketika dalam hubungan. Ketika kamu sangat bergantung sama orang gitu ya. Ketika awalnya mungkin baik-baik saja, tetapi ketika kamu sangat bergantung, ketika semuanya harus selalu digantungkan sama pasanganmu, itu kan juga bisa bikin pasanganmu gerah kan gitu loh. Menjadi tempat bergantung untuk segala hal terlalu ekstrim itu kan juga melelahkan gitu ya. Itu satu. Dua, itu kan secara nggak sadar ketika kamu terlalu bergantung sama pasanganmu, keberhargaan kamu itu kan mungkin juga secara nggak sadar menjadi berkurang kan. Dan itulah yang terjadi pada seorang BPD gitu loh. NPD itu semakin lama ketika dia melihat pasangannya itu sangat bergantung sama dia, semakin tidak berharga si BPD itu di mata si NPD. Dan inilah yang membuat hubungan ini kemudian menjadi hubungan yang sangat toksik, penuh dengan abuse. Nah, pertanyaan adalah, ketika ini sudah terjadi, ketika misalnya narsistik sudah misalnya masuk dalam tindakan abusive, apakah seorang BPD tidak menyadari itu? Nah, inilah dilemanya bagi seorang BPD. BPD ini sebenarnya dia tahu gitu loh, bahwa kondisi hubungan mereka tuh nggak sehat. Ini hubungan yang toksik, dia tahu. Tetapi dia punya dilema yang luar biasa besar. Apa dilema itu? Jadi gini, dia tahu hubungan ini toksik, gitu ya. Dia tahu sebenarnya jalan yang paling benar, dia harusnya melepaskan diri dari si narsistik. Tetapi masalahnya adalah, dia kan nggak bisa sendiri. Kebergantungan dirinya itu, gitu ya, membuat dia itu takut melepaskan diri dari si narsistik. Karena ketika dia melepaskan diri narsistik, artinya dia sendirian. Dia nggak punya tempat bergantung lagi. Itu yang membuat seorang BPD kesulitan untuk meninggalkan seorang narsistik walaupun hubungannya itu sangat-sangat destruktif dan toksik gitu loh. Untuk gampang itu kayak gini guys. Si BPD ini sakit karena si NPD gitu ya. Nah, dia mau berobat ke dokter. Masalahnya adalah ketika dia mau berobat ke dokter, dia nggak bisa ngelakuin itu sendiri. Dia harus meminta bantuan NPD untuk mengantarkan dia ke dokter. Dilemanya tuh kayak gitu. Orang yang bisa membantu menyembuhkan dia, tetapi juga sekaligus orang yang menyakiti dia. Itulah dilema paling luar biasa yang terjadi pada seorang BPD. Gitu loh, kenapa? Seorang BPD itu biasanya mereka bertahan di dalam hubungan yang sangat toksik dengan seorang narsistik. Nah, hal-hal inilah yang biasanya terjadi ketika seorang NPD menjalin hubungan dengan seorang BPD, gitu ya. Bagi teman-teman yang bilang, kalau kejadian kayak gini, gimana abang? Ya, gitu ya. Tentu kita sudah banyak bahas lah, ya. Apapun yang terjadi ketika kamu berhubungan dengan seorang narsistik, ya jalan terbaik itu pasti keluar dari situ, gitu ya. Seorang BPD itu, ketika kita bicara dia juga punya personality disorder, jalan terbaik mungkin dia minta bantuan keluar, di mana dia harus mencari psikolog atau psikiater yang bisa membantu atau memberikan bantuan moral kepada dia untuk mengobati disordernya dia. Sekaligus ketika disorder dia itu misalnya diobati, itu membuat dia itu bisa mengambil keputusan-keputusan yang lebih berani di dalam hidup dia, termasuk misalnya mengakhiri hubungan dia dengan si narsistik. Gitu ya. Itu aja yang bisa saya bagikan hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.